Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Wanda Pratama, mahasiswa STIMIK Jayakarta dengan NIM 2457501 dari jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan materi tentang tantangan komunikasi dalam konteks keberagaman dengan mata kuliah interpersonal dan anti korupsi. Keberagaman merupakan realitas yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan modern. Dalam konteks komunikasi, keberagaman menciptakan tantangan unik yang memerlukan perhatian khusus. Perbedaan bahasa, budaya, nilai, dan perspektif dapat mempengaruhi cara kita berkomunikasi dan menafsirkan pesan. Memahami dan mengatasi tantangan ini sangat penting untuk menciptakan komunikasi yang efektif dan harmonis di tengah masyarakat yang beragam. Presentasi ini akan mengeksplorasi berbagai aspek tantangan komunikasi dalam konteks keberagaman. Definisi dan dimensi. Keberagaman mencakup berbagai dimensi yang membentuk identitas individu dan kelompok. Ini tidak hanya terbatas pada perbedaan yang terlihat seperti ras atau etnis, tetapi juga meliputi aspek-aspek yang kurang terlihat seperti latar belakang pendidikan, pengalaman hidup, dan cara berpikir. Dimensi keberagaman dapat dibagi menjadi dua kategori utama, keberagaman yang terlihat dan keberagaman yang tidak terlihat. Keduanya memiliki dampak signifikan pada cara kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Keberagaman yang terlihat, penjelasannya meliputi aspek-aspek seperti ras, etnis, gender, usia, dan karakter fisik lainnya. Perbedaan-perbedaan ini seringkali menjadi dasar stereotip dan prasangka yang dapat mengaruhi komunikasi. Keberagaman yang tidak terlihat yaitu mencakup elemen-elemen seperti latar belakang pendidikan, pengalaman hidup, nilai-nilai pribadi, kepercayaan, orientasi seksual, dan status sosial ekonomi. Interseksionalitas. Konsep ini menjelaskan bagaimana berbagai dimensi keberagaman yang saling berinteraksi dan mempengaruhi pengalaman individu. Perbedaan bahasa merupakan tantangan utama. Kesalahpahaman literal terjadi ketika kata-kata atau frasa diterjemahkan secara harfiah tanpa mempertimbangkan konteks budaya. Misalnya, idiom dalam satu bahasa mungkin tidak memiliki makna yang sama ketika diterjemahkan ke bahasa lain. Perbedaan nuansa. Setiap bahasa memiliki nuansa dan konotasi yang unik. Kata-kata yang tampaknya setara dalam terjemah mungkin memiliki kebebasan emosional atau kulturasi yang berbeda dalam bahasa aslinya. Kesulitan dalam ekspresi. Individu yang berkomunikasi dalam bahasa kedua atau ketiga mungkin mengalami kesulitan dalam mengekspresikan ide-ide kompleks atau emosi dengan tepat. Perbedaan dalam struktur bahasa. Struktur gramatikal dan sintesis yang berbeda antara bahasa dapat mempengaruhi cara informasi diorganisir dan dipresentasikan. Strategi mengatasi hambatan bahasa. 1. Pelatihan bahasa. 2. Penggunaan penerjemah profesional. 3. Teknologi terjemahan. 4. Komunikasi nonverbal. Perbedaan nilai dan norma budaya. Nilai dan norma budaya membentuk dasar dari cara kita memandang dunia dan berinteraksi dengan orang lain. Perbedaan dalam aspek ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik dalam komunikasi lintas budaya. Memahami dan menghargai perbedaan nilai dan norma budaya sangat penting untuk menciptakan komunikasi yang efektif dan harmonis. Berikut beberapa aspek penting dari perbedaan nilai dan norma budaya yang dapat mempengaruhi komunikasi, yaitu hierarki dan kekuasaan.
individualisme versus kolektivisme, konsep waktu, dan etika bisnis dan sosial. Mengatasi perbedaan nilai dan norma budaya. Pelatihan kesadaran budaya. Menyelenggarakan program pelatihan meningkatkan pemahaman tentang perbedaan budaya dan nilai-nilai yang mendasarinya. Lalu menciptakan lingkungan inklusif, mengembangkan kebijakan dan praktik yang menghargai keberagaman dan mendorong partisipasi dari semua latar belakang budaya. Dialog lintas budaya, fasilitasi forum dan kesempatan untuk dialog terbuka antar individu dari latar belakang budaya yang berbeda. Fleksibilitas dan adaptasi, mendorong sikap fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi dalam menghadapi perbedaan budaya. Perbedaan perspektif sosial dan ekonomi. Beberapa aspek penting dari perbedaan perspektif sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi komunikasi meliputi akses informasi, prioritas dan nilai, bahasa dan kode sosial, persepsi terhadap otoritas. Mengatasi perbedaan perspektif sosial dan ekonomi dengan cara membangun empati, kemudian komunikasi inklusif, lalu pelatihan kesadaran sosial dan kebijakan inklusif. Stereotip dan diskriminasi dalam komunikasi. Stereotip dan diskriminasi merupakan hambatan serius dalam komunikasi lintas budaya. Stereotip adalah generalisasi yang disederhanakan tentang kelompok tertentu, sementara diskriminasi adalah tindakan yang merugikan berdasarkan stereotip tersebut. Kedua ini dapat sangat merusak kualitas komunikasi dan hubungan antar individu atau kelompok. Dampak stereotip dan diskriminasi dalam komunikasi meliputi prasangka dalam persepsi, hambatan komunikasi, penurunan kinerja, dan polarisasi sosial. Bagaimana mengatasi stereotip dan diskriminasi? Caranya itu dengan pendidikan dan kesadaran. Menyelenggarakan program pendidikan yang meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif stereotip dan diskriminasi. Lalu kebijakan anti diskriminasi, mengembangkan dan menegakkan kebijakan yang secara eksplisit melarang diskriminasi dalam semua bentuknya. Promosi keberagaman, aktif mempromosikan keberagaman dalam sebuah aspek organisasi atau masyarakat. Perbedaan gaya komunikasi. Beberapa dimensi penting dalam perbedaan gaya komunikasi meliputi kelangsungan versus tidak langsung, formalitas versus informalitas, ekspresi emosional, konteks tinggi versus konteks rendah. Adaptasi gaya komunikasi. Adaptasi gaya komunikasi adalah keterampilan penting dalam mengatasi tantangan komunikasi lintas budaya. Kemampuan untuk menyesuaikan gaya komunikasi sesuai dengan konteks dan audiens dapat sangat meningkatkan efektivitas komunikasi dan membangun hubungan yang lebih baik. Berikut adalah beberapa strategi untuk membangun fleksibilitas dalam gaya komunikasi. 1. Observasi dan analisis. 2. Praktik aktif. 3. Umpan balik. 4. Fleksibilitas kontekstual. Teknologi dan komunikasi lintas budaya. Beberapa aspek penting dari peran teknologi dalam komunikasi lintas budaya meliputi alat terjemah real time, platform kolaborasi global, komunikasi virtual, dan media sosial dan budaya digital. Bagaimana membangun kompetensi budaya lintas budaya? Yaitu dengan cara kesadaran diri, pengetahuan budaya, keterampilan adaptasi, dan empati lintas budaya. Kesimpulannya, menciptakan komunikasi yang inklusif, menghadapi tantangan komunikasi dalam konteks keberagaman memerlukan komitmen yang berkelanjutan untuk belajar, beradaptasi, dan membangun pemahaman mutual. Melalui upaya sadar untuk mengatasi hambatan bahasa, menghargai perbedaan nilai dan norma budaya, mengatasi stereotip dan diskriminasi, serta mengembangkan
kompetensi komunikasi lintas budaya, kita dapat menciptakan lingkungan komunikasi yang lebih inklusif dan efektif. Penting untuk diingat bahwa keberagaman bukan hanya tantangan, tetapi juga sumber kekayaan dari inovasi. Dengan merangkul keberagaman dalam komunikasi, kita membuka peluang untuk pertukaran ide yang lebih kaya, kreativitas yang lebih besar, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia di sekitar kita. Komunikasi yang inklusif bukan hanya tentang menghindari kesalahpahaman, tetapi juga tentang membangun jembatan pemahaman yang memungkinkan kita untuk tumbuh dan berkembang bersama dan dalam masyarakat global yang semakin terhubung. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.